Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kode etik psikologi bab 7, biaya layanan psikologi, pasal 36, pertukaran atau barter. Contohnya, klien A meminta layanan kepada psikologi B dan klien A merasa puas dengan layanan psikologi B ini. Maka klien A memberikan imbalan atau hadiah untuk psikologi B ini dengan sangat berlebihan. Misalnya, memberikan tas atau barang-barang branded lainnya. Mungkin kalau ada keluhan bertambah atau tidak mengurangi masalah yang Mbak Eva alami, bisa datang kembali ya Mbak. Terima kasih ya Bu, terima kasih atas saran ini dari saya. Mungkin saya bisa kembali di lain waktu jika saya ada keluhan lagi. Terima kasih Bu, saya pulang. Ayo baik, saya antar dulu ya. Terima kasih ya Mbak. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi bab 8, pendidikan dan atau pelatihan, pasal 37. Dalam pasal 37 ini, secara singkat membahas tentang psikologi atau ilmuwan psikologi harus menempuh pendidikan terlebih dahulu guna mengubah sikap dan tingkah laku individu atau kelompok tersebut ke arah yang lebih baik lagi melalui upaya pembelajaran dan pelatihan lewat perguruan tinggi ataupun melalui pelatihan lainnya yang kegiatannya diakui oleh himpunan psikologi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pasal 38, rancangan dan penjabaran program pendidikan atau pelatihan. Maksud dari pasal 1 ini adalah psikolog atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab membuat program dan pelatihan, bertanggung jawab atas berjalannya setiap program yang dibuat dan memastikan programnya menambahkan pengetahuan. Maksud dari pasal 2 adalah psikolog atau ilmuwan psikologi membuat standar materi pembahasan dalam pendidikan dan pelatihan dan memastikan materi sesuai dengan kebutuhan dan melakukan modifikasi apabila diperlukan. Maksud dari bagian 3 tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi menyusun materi berdasarkan teori ilmiah dan mencantumkan sumber materi apabila berasal dari sumber lain selain psikolog atau ilmuwan psikologi. Bagian 4. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog atau ilmuwan psikologi membuat desain pendidikan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Maksud dari bagian 4 ini adalah psikolog atau ilmuwan psikologi membuat langkah-langkah dalam pendidikan ataupun pelatihan adalah dimulai dengan teori yang relevan, membuat desain pendidikan, dan melaporkan hasil pendidikan sesuai dengan kompetensi. Hari ini saya tidak dapat menghadiri seminar yang diadakan oleh SD 021 Tambusai yang mengambil tema seksualitas. Nah, apakah seksualitas ini? Seksualitas adalah bagaimana manusia mendapatkan pengalaman etis dan mengekspresikan diri sebagai makhluk seksual. Seks adalah perbedaan membadani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Dan cara melakukan seksual ini adalah
Pasal 39. Keakuratan dalam pendidikan atau pelatihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan atau pelatihan berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Maksud dari pasal 39 ini adalah psikolog atau ilmuwan psikologi bergerak dan mengambil langkah sesuai dengan perkembangan pengetahuan serta kajiannya harus akurat. Pasal 40 tentang informed consent dalam pendidikan atau pelatihan. Psikologi atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, informed consent sangat penting dilakukan sebelum melakukan pelayanan psikologi. Begitu juga pelatihan dan pendidikan. Psikologi dan ilmuwan psikologi hendaklah mendapatkan informed consent sebelum melakukan pelatihan dan pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika satu, pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Yang kedua, pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misalnya syarat untuk kenaikan jabatan. Sekian penjelasan dari kelompok 8 tentang pasal 36 sampai pasal 40. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah menyaksikan.